Nah, terus saya udah bilang, Kak, pacaran itu haram kayak gitu. Jadi kan seakan-akan masa sih kamunya dulunya kayak gini, kenapa sekarang kayak gini? Langsung ya udah, Kak, pacaran itu haram kayak gitu. Sudah, lepas aja jilbabmu ya, lepas aja jilbabmu, munafik kamu. Kalau munafik Sampai bilang gitu. terus sampai bilang gitu, munafik, buka aja jilbabnya, nggak usah kayak begitu gitu. Sudah, pokoknya lepas aja jilbabmu, jangan munafik kayak begitu. Udah dibilang kayak gitu. Nah itu awal-awal hijrah, tapi ya itu nggak menurut saya nggak terlalu berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ar-Rasyid, jumpa bersama saya Wanita Istiqomah di podcast perdana Pesantren Taufid Ar-Rasyid di Ruang Ar-Rasyid. Oke, dan 1 jam ke depan saya akan menemani kalian semua untuk membahas di Ruang Ar-Rasyid ini tentang seputar Ar-Rasyid. Lanjut ya. Oke, dan hari ini saya senang sekali karena saya nggak hanya sendiri di sini di Ruang Ar-Rasyid ini, ada teman saya yang akan menemani di hari ini, yang beliau adalah yang luar biasa dan insya Allah kisahnya akan menginspirasi kita semua. Oke, langsung saja ya ke teman saya ini sebelah, yaitu Kak Jumaita. Assalamualaikum, salam dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Hari ini terima kasih untuk hadirnya. Dari sekian banyak santri, antum adalah sosok yang terpilih gitu di antara beberapa ratusan santri di Ar-Rasyid. Kak Jumaita ini terpilih sebagai sosok yang menginspirasi untuk kita semua. Oke, mungkin bisa memperkenalkan dirinya dulu ya untuk teman-teman yang di luar sana yang penonton yang melihat kita itu barangkali pengen tahu sosok siapa sih sebenarnya Kak Jumaita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaita, biasa dipanggil Ita. Asal saya sebenarnya banyak. Kalau dari orang tua, mama dari Tuban, kalau bapak Bugis, tapi ngerantau di Maluku. Tuban, Bugis, jadinya Maluku. Ya, jadi merantau di sana. Merantau. Orang Berarti tua, pada asli Maluku ya? ya. Tapi sudah lama di sana, jadi ya bisa dianggap sebagai orang di sana. Tuban, masih orang Jawa dong, sama kayak saya. Saya juga orang Jawa. Jawa, bisa ngomong bahasa Jawa tapi? Bisa, tapi tidak bisa mengaplikasikannya. Bisa, tapi tidak bisa mengaplikasikannya. Oke, gak apa-apa. Lanjut, apa lagi yang mungkin bisa dikenalin ke teman-teman barangkali? Gimana sih Maluku itu gitu? Kan ceritanya teman-teman tuh tahunya Maluku itu kayak pedalaman jauh dari era-era modern atau gimana sih? Jadi di daerah sana itu di Maluku sendiri kebanyakan, kalau di daerah saya ya kebanyakan non-Islam. Non-Islam? Ya, Islam. Jadi itu sedikit yang apa ya? Yang apa? Yang beragama Islam gitu. Jadi kalau di sana itu kayak banyak yang sedikit memakai hijab syar'i, ya pakai pakaian muslim, tapi ya kayak gitu penampilannya. Nggak terlalu, yang di sana itu minim pakaian syar'i gitu. Jadi kalau orang mau keluar pakai baju syar'i, itu kayak mereka itu kayak malu, takut gitu. Oh gitu ya, luar biasa. Tapi pengen tahu nih dari ceritanya. Tapi termasuk dulu Kak Jumaita juga di posisi itu atau di masa itu atau gimana ya? Di posisi Atau sudah yang gimana Islam sebenarnya atau bagaimana itu? ya, jadi sebenarnya gini. Pertama itu kalau mau dibilang ya saya Islamnya dari kecil. Oh, ya. Islamnya dari kecil, cuman nggak tahu itu pokoknya di dalam situ, di dalam rumah saya tidak terdapat Al-Quran. Nggak ada Al-Quran di rumah? Tidak terdapat Al-Quran, tidak dapat mukena, tidak ada jilbab. Ikro ada nggak? Ikro pun nggak ada.
Jadi ya udah kayak orang sebelah. Islam yang kalau dibilang inilah ya bahasa kasarnya ya gitu, kayak Islam KTP Ya, gitu. Islam KTP. Tapi itu saya belum bikin KTP. KTP. Ya. Oke. Ya. Oke. Tapi pengalaman apa sih? Penasaran nih saya jadinya kan, karena kan kata Kak Jumaita itu ini ya, apa namanya, pernah di masa itu gitu kan, sebelum hijrah lah ya. Pengalaman yang paling membekas sebelum hijrah ini apa gitu? Yang paling diingat lah di masa-masa sebelum Sebenarnya hijrah. banyak yang diingat. Cuman Ana mau ambil kisah ini aja yang paling Ana ingat dan Ana membekas di hati Ana. Jadi pertama itu pernah Ana diundang sama apa namanya teman Ana untuk pergi di tempat party. Di tempat apa? Party. Tempat party. Ya. Jadi kayak geng gitu, perkumpulan geng. Perkumpulan geng, tapi ya geng-geng, semuanya geng-geng itu diundang. Geng motor, geng, Ya. geng ini grup apa gitu? Ya, Geng apa ini? pokoknya geng ada geng grup, geng motor dan geng-geng yang lain. Pokoknya geng yang semua yang ada di Maluku situ diundang di situ. Dari dalam satu ini, Ya, pokoknya pertemuan. pokoknya tempat party gitulah. Nah, terus saya ada diundang. Nah, teman saya bilang gini, mau nggak ikut kayak gitu. Nanti yang jemput ini kan teman saya perempuan. Nah, yang jemput ini teman cowok gitu. Teman atau teman? Temen, Oh, temannya. ya. Teman tapi dekat gitu. Bukan. Jadi itu kan posisinya rumah saya kan kayak di depan gini, depan jalan. Tapi posisinya anak tuh kamarnya di samping. Di samping, Samping jalan. ini kan rumah menghadap ke depan sini. Ini kamar anak di samping ini. Jadi tuh bisa ada jendela buat nembus ke jalan raya. Oh, Ya. Terus kabur lewat jendela. Bentar, Kayak di bentar, sinetron. bentar. Oh, belum. Sabar. Jadi ini di chat sama teman anak, tanya mau nggak pergi ke apa? Ini pesta ini. Katanya Kayak party, gini. oh ya, Iya, sama. pesta sama aja. Terus pokoknya apa diundang. Setelah itu nggak bisa, anak bilang nggak bisa datang soalnya ini sudah malam. Dan itu juga posisinya orang tua anak sudah tidur. Jadi kalau minta izin juga kan nggak enak buat bangunin gitu. Juga mau minta izinnya juga buat kayak gitu. Nah, jadi akhirnya sudah bilang nggak apa-apa pergi aja nanti teman anak yang jemput gitu, teman teman cowok yang jemput kayak gitulah. Nah, sudah akhirnya saya ya udah ya jemput aja nggak apa-apa kayak gitu. Jadi sudah dijemput di depan, dia tunggu di depan jalan. Nah, posisi rumah anak itu sebenarnya di jalan raya terus ada tetangga-tetangga gitu loh. Nah, ini kan sudah tidur orang tua anak. Nah, anak itu kunci kamar di dalam. Kunci kamar Dari dalam dikunci Ya. kamarnya. Ya, itu. Nah, setelah itu anak keluar dari jendela. Anak keluar dari jendela terus pergi ikut sama yang Temannya teman tadi. cowok ini, teman cowok. Terus ada tetangga di situ. Tetangga di situ tuh dia keluar. Ini tuh Nggak dikira maling itu. enggak, tapi itu kayak dia tahu karena keluar dari rumah saya. Nah, itu kayak anak rumahnya Mbak Lili ya gitu. Nah, terus tetangga ini pergilah ke rumahnya saya. Terus ngetok-ngetok gini. Assalamualaikum, Mbak Lili. Siapa itu Mbak Lili? Mama saya. Ya. Jadi ngetok pintu rumah, terus panggil. Mbak Lili, coba lihat anaknya, coba lihat kita di dalam kamar, ada enggak? Gitu. Ada enggak dia di dalam kamar? Kenapa emangnya? Tadi tuh saya lihat dia tuh keluar sama cowok pakai apa namanya? Pakai sepeda motor. Nah, mama Ana nggak percaya. Enggak, tadi dia tidur kok. Dia udah kunci kamar juga kan. Ya udah Bapak Ana sama Mama Ana pergi ke kamar, ngetok-ngetok kita nggak ada jawaban. Pas balik ke depan, ternyata jendelanya sudah terbuka. Nah, itu. Itu posisinya udah pergi berarti. Tapi Nah. sebelumnya sadar nggak? Ini balik lagi ya, nggak dari ceritanya. Saya tahu kalau ada tetangga yang lihat Tahu, itu Kak Jumaita. akhir-akhir baru diceritain sama orang tua saya. Taunya masih ceritain.
Terus setelah itu sudah pergi, langsung Mama Ana chat ngancam, kamu ini perempuan kemana aja, gini-gini. Terus ya udah saya bilang ini pergi sama teman, Mana tuh? pergi yang ke tempat itu. Bilang kalau mau ke tempat itu. Enggak, Bilangnya? pergi ke tempat teman aja, tapi nggak pergi ke tempat yang part itu. Jadi ya udah setelah itu Ana di chat, diancam kalau kamu nggak pulang berarti Mama pukul kamu lah, kamu kayak gitu gitu. Berubah jadi anak. Udah alhamdulillah. Nggak diblokir kan ya dari kakak? Nah, terus setelah itu pokoknya di chat suruh pulang, itu posisinya di jam 3. Jam 3 itu Ana belum pulang, tapi Ana takut kalau misalnya pergi ke sana nanti langsung kayak masalahnya langsung gitu loh. Jadi kayak belum dipending gitu loh. Maksudnya Ana mau pulangnya lama supaya masalahnya tuh kayak hilang gitu. Berarti itu Jadi nggak pulang nggak dulu. mungkin gitu, iya. Nah, Ana nggak pulang di situ jam 3 sampai pagi. Pagi baru Ana pulang, itu Mama Ana lagi kerja. Keluar kerja, terus Ana pergi ke rumah itu, rumahnya kosong. Jadi ya udah Ana di situ istirahat dulu, istirahat, belum tahu, ini nggak tahu bakal apa yang terjadi sama Ana. Ana udah pasrah. Ya, jadi ya udah pas datang Mama Ana bilang kamu kemana aja kayak gini-gini tadi malam kemana kayak gitu kan. Itu posisinya Mama nggak marah-marah. Tapi ternyata di balik itu semuanya ada om saya dan kakak saya yang sudah menanti saya. Di mana? Menantinya di mana itu? Menanti saya untuk dieksekusi. Oh, jadi ceritanya mamanya ini aja, ceritanya nggak tahu gitu ya? Jadi Jadi cuma nggak marah, marah. cuma tanya aja. Tapi eksekusi itu nanti kakak saya dan om saya. Oh gitu. Terus lanjutnya Nah. eksekusinya gimana nih ceritanya nih? Eksekusinya itu Tunggu, jadi stop dulu. Penasaran nggak ini teman-teman kira-kira ya? Oke, ini ceritanya lumayan ini ya. Apa namanya menarik gitu maksudnya. Lanjut, gimana eksekusinya itu? Jadi itu sudah ditungguin sama Om Ana sama kakak saya. Terus ditanya "Ya, kemana aja gini ini, tapi pakai nada yang pelan dulu. Setelah itu langsung dikeluarkan tangannya dan mukul. Tapi saya udah ya udah pasrah aja karena emang kesalahan saya. Gimana? Ulang lagi. Dipukul? Ya, Pukul sama? sama om saya dan kakak saya. Gimana itu? Bukannya ya kayak tangan laki-laki seperti biasa ya kayak Gimana tangan laki-laki? Tangan kita sama perempuan. ya udah saya di situ pasrah ya udah maksudnya karena kesalahan saya sendiri ya. Ya udah anak kira sudah selesai di situ. Nangis Nggak banget, dipukul, nangis iya. ya di situ. Nggak nangis, kalau nangis malah ditambahin. Ini kesalahan kamu kok, kenapa kamu nangis kayak gitu. Oh, berarti kalau nangis sama tambah gitu. Disuruh bilang tobat enggak. Ya udah saya bilang tobat gitu. Setelah itu Setelah itu nggak tahu lagi dia. Setelah itu sudah anak kira masalahnya tobat sudah ya itu selesai. setelah itu. Kira apa? Masalah itu sudah selesai. Ya ternyata kakak saya ngejebak. Ini sebenarnya bukan gini ya. Ini tuh bukan pacar, tapi kayak di dalam kontak itu banyak nomor Someone. ya. Cuman ini karena kakak saya itu ingin menjebak laki-laki yang ada di dalam kontak. Itu banyak atau satu? Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak tuh berapa berarti? Nggak bisa dihitung. 1, 2, 3. Nggak bisa dihitung. Itu namanya banyak. Lebih dari 2, 3 aja jamak. Ya, jadi gini di chat. Jadi itu dia ambil HP-nya saya tuh diam-diam. Tapi yang ngechat kakak. Ya, Kak. Jadi ngejebak gitu. Terus bilang ngechat, kamu di mana? Bisa ketemu sama saya nggak di penginapan? Kan nggak mungkin justru maksudnya kayak nggak pernah minta ketemu, nggak pernah ini. Tiba-tiba sekalinya langsung Nggak ketemuan. Jadi pasti yang si laki-laki ini pasti mikir juga kayak kok tumben apa gini gitu kan. Nah, alhamdulillahnya. Terus mau nggak? Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Dia tahu jadi dia nggak mau. Kalau semisalnya dia Tahu datang, dari mana? pokoknya Kalau emang dari bukan. feeling aja kayak "Oh, ini kok bisa begini, maksudnya kok bisa dia apa namanya Ajak minta ketemuan ada gitu. ketemuan di Biasanya nggak penginapan, pernah. biasanya nggak aja kayak gitu. Nah langsung Kan banyak tuh yang di chat. Ada yang nerima nggak buat ya ketemu? ada yang balas, satu ini yang balas. Yang balas yang sudah mau pergi. Sudah mau pergi kemana? Mau pergi apa ini, ketemu kakak saya. Oh, dari deretan yang di chat itu ada satu yang dia ketemu. mau. Oke. Nah, udah mau ketemu tapi ternyata dia nggak datang. Kakak saya sudah tunggu sampai jam 2 malam nggak datang.
itu kegemasan kakak saya itu sudah mulai muncul. Gak dapat laki-laki ini yang dibuat dipukulin. Akhirnya pulang ke rumah saya. Ke rumah saya, pergi ke kamar. Ketuk-ketuk pintu dulu. Ma, assalamualaikum. Jam 2 malam itu posisinya saya sudah tidur. Ma, assalamualaikum, assalamualaikum. Buka dulu, kayak gitu kan. Jam 2 malam. Iya, jam 2 malam mama saya buka, itu nggak ke kamar anak langsung pergi ke kamar mandi, ambil air sebaskom. Bangun. Siram. Langsung disiram itu. Bangun kaget. Ngapain ini kayak sepupunya, kayak ngeblank kayak muat. Langsung bangun. Kamu ini perempuan apa? Kamu lihat ini, kenapa laki-lakimu gak datang? Kayak gitu. Kenapa laki-lakimu gak datang? Apa ketemu ini? Kalau misalnya dia laki-laki, dia tuh beneran datang kayak. Nah, saya kan kayak mikir, siapa ini, kenapa? Ini saya cari HP-nya, saya dulu nggak ada di situ. Ternyata ini saya baru pikir, oh ini ternyata diambil sama kakak saya dan saya tidak ketemuan. Nah gitu langsung saya nggak tanpa basa-basi langsung dia pukul semuanya, pokoknya semuanya. Jadi saya itu udah. Siapa yang pukul? Kakak saya. Ini Kak Juwaita yang dipukulin? Iya, dipukulin Nana. Pas dalam keadaan itu dipukulin. Setelah itu saya ini ada satu rahasia lucu. Jadi apa itu? Jadi saya penasaran nggak? Nanti komen di bawah ya. Jadi tahu Kita aja. Lanjut. Saya kan dipukulin gitu kan kayak terasa sakit ya. Iya. Ya sakit terus ya udah mau nggak tahu ngapain apa supaya ini cepat selesai, supaya beliau ini nggak pukulin lagi. Jadi saya akhirnya pura-pura pingsan aja. Itu ceritanya dipukulin habis itu pura-pura pingsan gitu. Pukul pura-pura pingsan. Pingsan jatuh, tapi beliau tahu kalau saya pura-pura pingsan. Bangun kamu, pura-pura pingsan. Pak. Aduh, ngeri ya. Aduh. Terus gimana itu? Nah setelah itu ya udah ADRT itu namanya? Iya. Tapi kalau di sana udah terbiasa. Karena mungkin dari perjalanan saya yang sudah terbiasa dipukulin pakai besi, gara-gara memang kelakuan saya sendiri. Pakai besi, pakai hanger, pakai raket, semuanya patah. Tapi ya sayanya ya Sekuat apa ini? kayak gimana gitu. Ya. Jadi selesai, setelah dari itu masih keluar malam. Belum bertobat juga. Dan singkat ceritanya bertobatnya kan ya, sampai berapa lama itu, sampai ke jaraknya lah, bisa nggak ke ini keluar gitu maksudnya dari kejadian itu? Kalau mau dibilang ya maksudnya kan dari kecil ya kak, dari kecil kan kayak nggak pernah pakai jilbab gitu ya, nggak pernah ada Al-Quran dalam rumah. Dia tuh kayak memang belum tahu agama gitu loh, kayak benar-benar orang yang nggak ada agamanya. Jadi ya udah nggak pernah sholat, bayangkan nggak pernah ngaji. Saya tahu ngaji itu dari 2020, sholatnya dari 2020. Sekarang tahun berapa ya? Sekarang tahun 2024, udah mau habis, mau ngantar 25. Berarti berapa tahun itu ya? Mengenal, Hampir mau 5 tahun lah. baru mengenal, iya. Tapi alhamdulillah lah ya, gitu. Iya. Udah bertahun. Itu kalau mau sholat juga, sholat Idul Fitri kayaknya itu. Sholat Idul Fitri itu langsung beli mukena, selesai langsung nggak dipakai lagi. Udah. Sholat kalau Idul Fitri doang, atau jarang-jarang gitu? Jadi kayak kayak nunjukin aja, ini loh saya Islam gitu ya. Iya. Pakai mukena baru gitu ya, lebaran. keluar dari sholat Id itu ya, nggak lepas mukenanya di dalam rumah, bawa motor, keluarkan mukena, selesai jalan, pergi salam-salaman sama orang lain. Oke. Kita pindah dulu ya biar kelihatan. Oh, kita mau menerima santri baru. Oke, dari cerita yang tadi ya, sebelum hijrah. Singkat cerita, sampai lain penasaran nih, faktornya. Setelah dari cerita-cerita yang kayak gitu tuh, jadi mau ngambil pilihan buat hijrah itu loh. Apa faktornya, apa alasan yang terbesar? Kan kejadian lagi, katanya taubat gitu lagi. Mungkin tobat gitu kali ya bahasanya ya, gitu. Terus sampai di titik hijrah itu apa faktornya, alasannya? Iya. Hidayahnya apa itu? Jadi itu pas saya lulus sekolah 2020. Nah itu kan musim 2020. 20 itu berarti Ya, hijrahnya tahun 2020. Itu pas musim corona COVID. Ya kan? 2020.
awal 2020. 2020 masuk arus sih saya kayaknya. Ya 2020 itu udah COVID. Terus 2021 itu baru sudah naik-naiknya COVID itu. Nah 2020 itu sekolah sudah diberhentikan, nggak boleh ada ini lagi, sekolah lagi. Oh, ya. Nah posisinya saya itu sudah mau lulus sekolah. Kelas akhir SMA. Ya, jadi tinggal tunggu ini kertas buat kelulusan aja. Jadi Tapi lulus ya itu? lulus. Sampai kepala sekolah saya aja udah heran kenapa Jumaita kayak begini. Beliau yang mengantarkan itu ke rumah saya. Dari awalnya nggak pakai jilbab, terus pergi ke sana mengambilnya pakai jilbab. Ya, Masya Allah. sedangkan kepala sekolah saya ya orang presiden gitulah, orang sebelah. Orang apa? Orang sebelah. Orang sebelah itu apa? Tetangga. Oh, sebelah ya. Paham kan ya orang sebelah? Saya juga antara paham dan nggak bisa paham. Lanjut. Nah, setelah itu di 2020 itu sudah berhenti sekolah, terus kayak di dalam kamar tuh kayak berhenti, kayak duduk diem nggak main HP, terus duduk aja diem gitu, terus kayak mikir kayak gini. 2020 itu terus ada tanggal 15 Ramadan. Itu ada dukun. Di 2020 itu ada berita-berita kayak gitu. Ada apa tadi? Berita 15 Ramadan ada dukun. Nah, saya juga nggak tahu ya dukun ini apa. Pokoknya teman-teman saya itu menceritakan kalau itu adalah hari kiamat. Nah, pokoknya gitulah. Terus saya ini udah mikir di dalam kamar. Sampai kapan saya begini terus? Kalau saya matinya dalam keadaan kayak begini, gimana? Luar biasa. Jadi itu temannya yang bilang kayak gitu, ada dukun kiamat Ya, gitu, baru ada ngerasa kerentek gitu ya. Iya, terus kayak nggak sama temen gitu, karena kan posisinya situ kan COVID, jadi nggak ada teman-teman yang ngajakin lagi gitu loh. Jadi kita merasa Kesepian lah, iya, kesepian udah kayak ada merasa sama sendiri. Jadi kayak mungkin itu salah satu hidayah. Saya berdiam diri di kamar, terus kayak sampai kapan saya begini terus? Kalau saya meninggalnya dalam keadaan gini gimana? Kayak gitu. Nah dari situ langsung saya menelpon teman saya. Menelpon teman saya, dia hijrah juga. Itu dia udah, pokoknya di sana itu kalau orang yang pakai jilbab itu yang pakai kos kaki berarti itu dia hijrah. Gimana kalau dia pakai kaos kaki? Pakai kos kaki berarti dia sudah hijrah. Tapi kalau belum pakai kaos kaki berarti belum hijrah. Meskipun pakai jilbab gitu. Iya, walaupun pakai jilbab panjang tapi nggak pakai kaos kaki berarti itu belum hijrah. Oh, saya berhijrah lah berarti ya, pakai kaos kaki saya. Jadi di situ dia tuh saya merasa itu kayak dia sudah hijrah, dia sudah tahu agama. Jadi saya itu, tapi dia nggak pernah muncul karena takut. Di rumah aja. Iya, di rumah aja. Jadi dia tuh kayak nggak mau muncul di luar-luar gitu untuk Kenapa? menampakkan dirinya. Kalau misalnya dia itu mungkin malu apa dari teman-temannya nanti yang iniin dia, menghujat dia atau gimana gitu. Karena dia kan posisinya sendiri yang berhijrah, belum ada teman-teman yang lain. Oh iya. Nah, jadi situ saya chat gini. Ini nanti tolong di-cut namanya. Jadi Nanti ini disensor, tit gitu. kamu sibuk nggak? Boleh nggak pergi ke rumah saya buat ajar saya sholat? Itu posisinya itu mama saya tuh nggak tahu. Kalau misalnya saya itu mau apa namanya? Mamanya nggak tahu. Iya, kalau apa namanya? Saya itu minta kayak belajar gitu. Nah, terus di situ minta belajar sholat, terus dia ajarin saya sholat. Setelah itu tahu saya itu nggak pernah punya baju panjang, celana. Maksudnya nggak pakai celana pendek, celana panjang, cuman robek. Gimana robeknya? Robek. Di kaki. Kan kamu baju Sabrina dulu, baju Sabrina, baju yang gini. Yang begitu. Modelan kayak gitu. Celananya ini enggak ada payung gitu enggak? Nah, celananya itu celana Press. apa ya? Celana jeans. Tapi iya, Pakai legging enggak? Legging oh gitu. enggak. Enggak ya? Sobek dia. Dia sobek-sobek, ada yang sobek full. bukan sobek full, maksudnya ada sobeknya ya, pokoknya dilutut gitu lah ya kayak anak-anak muda. Iya. Nah, terus apa namanya? Ada yang di dalamnya pakai lapisan. Kayak sobek tapi ada lapisannya di dalam, jadi nggak kelihatan kalau kita punya aurat ini. Iya. Nah, setelah Sudah kelihatan ya auratnya. saya tuh kayak mau pergi ke pasar karena mau beli jilbab, karena nggak ada jilbab. Nggak ada jilbab di situ, jadi saya Punya duit enggak? Kerja juga enggak? oh itu ada itu. Ada. Oke. Nah, setelah itu langsung saya pakai celana yang itu yang tertutup itu yang masih tertutup, terus pakai pinjam bajunya temen.
sama jilbabnya teman. Temen yang tadi dihubungin. Iya, jadi itu posisinya saya pergi ke pasar itu buat beli jilbab, pakai jilbab, tapi celananya sobek-sobek. Nah, pokoknya di pasar teman saya lihat yang belum hijrah ini. Itu udah pakai jilbab ya? Ya, udah pakai jilbab itu. Jadi Ya, celana. pakai celana, cuman kayak agak-agak jamet. Ininya panjang atau segini? Panjang. Oh, panjang. Baju kaos, tapi ini Celanaan celana jilbaban. Iya. Oh, oke. Jilbab Paris ya lah, dulu yang masih ngetren-ngetrennya jilbab Paris gitu. Oh iya, tahu. Nah, Jilbab terus ini Paris. dipanggil sama teman anak. Jumita udah hijrah ya, udah hijrah gitu. Padahal cuma pakai itu aja, tapi udah dibilang hijrah. Ya, kayak gitu. Itu yang ngomong kayak gitu geng yang dulu nggak? Ya, enggak, itu kayaknya musuh. Punya Agak musuh ya? sedikit ini ya. Nah, setelah itu manggil cumi itu udah hijrah, tapi saya nggak hiraukan karena emang kan proses hijrah, jadi itu harus memantapkan hati, memantapkan jiwa untuk Niatnya itu kan Iya. ya dikuatin. nggak mau mendengarkan orang-orang. Nah, setelah itu saya beli jilbab itu. Nah, dari situ saya nyicil lah. Apalagi di Maluku itu jarang ada yang gamisan. Jarang jual gamis gitu loh. Kalau jual gamis itu ya 400 500-an gitu ya mahal. Jadi kan nggak mungkin saya yang hijrah gini langsung beli yang kayak gitu kan. Jadi akhirnya saya pakai rok dulu. Saya beli rok, nyicil rok sama jilbab. Sama beli kaos kaki. Nah, setelah itu pakai itu, dan di posisi itu juga mama saya belum memakai jilbab juga. Oh, Iya. berarti maksudnya posisinya mah yang hijrah mamanya juga itu belum Hijrah belum juga. hijrah juga. Termasuk keluarga yang lain atau gimana? Iya, pokoknya dari keluarga saya juga yang belum tertutup auratnya ya keluarga saya ini. Ya. Termasuk itu ngaji dan sholatnya sama juga kayak Iya. gitu. Oh, Nah, iya, setelah iya, itu iya. sudah tinggal saya sudah beli baju syar'i, saya sudah pakai. Setelah itu baru saya jalan ke rumah, baru mama itu kayak ya udah, maksudnya ya udah biasa kayak Gimana itu? kenapa kamu kayak gini kayak gitu. First impressionnya gimana? Saya kayak biasa aja sih. Nah, alhamdulillah gitulah. Tapi seiring berjalannya waktu itu, mama itu udah mengiyakan gitu. Jadi kayak mengikuti anaknya. Tapi pertama-tama itu saya pernah ditolak. Saya kayak gimana? ditolak karena ini saya. Kalau pertama awal hijrah kan orang pasti fanatik ya. Nah, maksudnya kayak Saya nggak benarkan ya, nggak tahu maksudnya. gimana ya? Orang yang baru hijrah, terus pokoknya dia tuh pengen belajar ilmu agama, pokoknya yang sungguh-sungguh. Kayaknya kayak kalau misalnya dulu itu ada yang bilang kayak gini ya, musik itu haram. Sedangkan Ada di yang- rumah saya, mama saya mendengarkan musik besar-besaran, karaokean gitu-gitu. Saya keluar dengan kayak pakaian kayak gitu. Saya bilang, ini salah saya sih sebenarnya, karena saya langsung to the point kayak Bilang kalau haram Iya, gitu musiknya. saya bilang gini, mama, musik itu haram, gak boleh denger kayak gitu. Langsung mama saya tuh kayak berpikir, kenapa anak ini kayak begini? Maksudnya kayak kok jadi hijrah tapi kayak tambah Nggak dibilang aliran sesat itu. dibilang Biasanya ya. Ya, langsung dibilang gini, kenapa kayak gini kamu? Langsung mama bilang gini, itu juga pastinya juga kayak kakak saya. Kakak saya juga kan pacaran. Terus saya tuh kayak sudah Kakaknya Kak Jumaita ya pacaran. yang tadi sempat pukul saya itu. Nah, terus saya udah bilang, Kak, pacaran itu haram kayak gitu. Jadi kan seakan-akan apa sih kamunya dulunya kayak gini, kenapa sekarang kayak gini? Langsung ya udah, Kak, pacaran itu haram kayak gitu. Sudah, lepas aja jilbabmu ya. Lepas aja jilbabmu, munafik kamu. Kalau munafik Sampai bilang gitu. Terus sampai bilang gitu, munafik, buka aja jilbabnya, nggak usah kayak begitu-begitu. Sudah, pokoknya lepas aja jilbabmu, jangan munafik-munafik kayak begitu. Tadi bilang kayak gitu. Nah, itu awal-awal hijrah, tapi ya itu nggak menurut saya nggak terlalu berat. Emang yang terberat apa tuh? Kan itu untuk faktor buat hijrah itulah ya, dapat hidayah lah intinya pertama ya. Mau gimana pun kalau Allah nggak ngasih hidayah mah sama aja gitu. Iya. Tapi itu poinnya hidayah di situ lah ya. Tadi itu karena ingat kiamat gitu kan, itu pahalanya banyak loh temennya. Beneran tuh sampai sekarang. Terus poin tadi katanya nggak terberat. Poin terberatnya itu apa gitu? Maksudnya yang bener-bener yang itu tuh kesulitan selama hijrah. Kalau Pas ini hijrah itu. pokoknya nggak terlalu, tapi kayak mungkin ya kalau di saya itu keluarga saya itu sudah broken home.
saya kayak orang Broken tua home ini diartikan gimana tuh? mama sama bapak ini Nggak bisa. udah bisa dari saya kelas 6 SD. Nah, 6 kelas 6 SD. SD iya. Kelas 6 SD. Terus mama saya ini ya udah maksudnya menikah lagi. Nah, Menikah lagi? terus Pas mempunyai umur? pas umur pasti dari hijrah enggak sih dari SD itu cuman baru mempunyai anak yang pas anak-anak apa baru-baru ini. Sese. Broken home cerainya pas kelas 6 SD. Iya. Habis itu setelah cerai nikah lagi dalam waktu yang dekat. Iya. Oh iya. Nah setelah itu sudah itu dapat anak yang pertama, tapi itu pas dapat anak yang pertama itu saya nggak apa namanya nggak hiraukan karena emang Nggak respect nggak mau kecampur gitu. Jadi ya sudah mau punya anak nggak punya anak ya udah biar gitu loh. Maksudnya kayak saya tuh nggak pernah hiraukan kayak orang tua saya gitu. Jadi tuh saya keluar terus keluar dari rumah terus kayak gitu. Jadi mau Jangan bilang hidup gue, hidup gue, hidup gue, hidup gue. iya, kalau misalnya Gitu? ya orang tua saya gitu. Saya udah biarin hidupnya beliau, hidupnya saya kayak gitu. Jadi keluar, jadi ya udah, jadi saya tuh baru tahu kalau beliau hamil, sudah keluar kan Udah lahir. sudah lahiran, sudah mendapatkan adik saya. Adiknya. Mendapatkan adik saya, ya udah terbiasa. Nah, adik yang kedua ini dalam posisi keadaan sudah mau hijrah. Sudah hijrah gitu. Sudah hijrah. Nah, jadi tuh saya tuh berpikir pas hijrah itu kayak kalau misalnya saya punya adik tuh pasti nggak bakalan sayang gitu. Mama saya tuh nggak bakalan sayang saya itu. Nah, kayak gitu. Karena kan ini posisinya bukan adik kandung saya, tapi adik tiri. Jadi tuh Iya, iya. sedangkan bapak saya nggak ada sama orang tua saya gitu sama mama saya. Nah, jadi kayak itu saya tuh merasa sendirian di situ kayak di dalam keluarga orang lain gitu. Mamanya udah keperhatian. Ya perhatian tapi ya kayak gitu pasti lebih ke Beda lah, ngerasa udah beda lah gitu ya. ya. Terus Sudah setelah itu mama saya tuh pas dalam hijrah itu saya sudah mulai sayang sama orang tua saya. Itu saya bekerja enggak kerja sih, saya kerja tapi kayak di kios sendiri tau rumah. Pas hijrah itu langsung mama membuatkan kios gitu. Jadi kamu di sini kamu yang jaga dari pagi sampai siang, dari sampai siang. Dia bikin bisnis lah ya. Iya, terus urus sama ini sampai asar sampai maghrib itu nanti mama kayak gitu. Ya udah saya jaga di situ. Saya di situ berniat untuk apa namanya mengumpulkan uang buat beli gamis dulu. Iya. Oh, punya uangnya tadi itulah ya. Itu Iya. maksudnya keduanya kan tadi saya bilang tadi sempat udah kerja emang gitu kan. Ternyata buat beli gamis-gamis itu dari Iya, itu tadi dari kerja itu tadi. dari kerja mengumpulkan uang, terus belikan gamis-gamis, beli HP, terus sudah nggak ada yang mau dibelikan lagi buat diri saya sendiri. Jadi saya itu belikan buat orang tua saya HP. Nah tapi sembunyi-sembunyi, diam. Gak punya HP gimana? Punya beliau ada HP, cuman ya saya rasa udah kayak nggak layak gitu dipakai. Jadi saya pergi diam-diam mengumpulkan uang buat orang tua saya, pergi ke counter untuk membelikan HP itu. Nah terus saya sudah sembunyikan, saya masuk ke kamar. Ma, ini aku ada apa namanya hadiah buat mama kayak gitu, hadiah buat mama. Terus mama aku bilang juga langsung tanpa bilang apa gitu. Terus mama bilang mau juga ada hadiah buat kamu. Masa? Aku juga ya aku Harus apa ngerti. ini. Nah, sesudah saya pegang di belakang itu kan apa namanya box HP-nya. Terus mama keluarkan duluan, keluarkan itu test pack itu. Lagi. Mama udah megang belakang tuh kan? Iya. Terus mamanya juga dari belakang, tapi duluan. Iya. Ini ceritanya. Gini gitu. Iya. Terus apa? Keluarkan. Terus Ini. Itu ada apa? Positif hamil ya itulah. Dua garis. Iya dong kan. Nah, setelah itu sudah saya tuh merasa kayak ya itu berpikir kayak gitu nanti kalau misalnya ini saya hijrah terus kayak nanti nggak disayang nggak diperhatiin kayak gitu karena ada posisi anak ini kayak gitu lah Pendatang baru yang keluar. tapi pasti lebih ke situnya lebih ke anak itu lagi gitu jadi ya sudah saya mikir saya nggak apa namanya nggak hiraukan langsung saya kasih HP-nya mama langsung masuk ke kamar itu langsung itu depresi bukan gimana sih tapi anak bilang gitu menanam kalau misalnya udah nggak mau hijrah lagi kenapa kalau hijrah kenapa dikasih kayak begini pokoknya kayak pokoknya Gini kayak amat gitu ya. iya dibilang gitu tapi teman saya ini yang masih menguatkan alhamdulillahnya
Oh iya, dari sekian cerita lah. Luar biasa ya liku-likunya. Emang hijrah itu, harus bilang hijrah mah saya nggak tahu ya saya hijrah atau enggak. Ya hijrah mah banyak maknanya gitu ya. Tapi kalau dari kisah hijrahnya tuh kayak Jumaita itu luar biasa. Terus saya penasaran lagi, ini kan kita di ruang Ar-Rasyid lah ya gitu. Apalagi sekarang udah ada di Ar-Rasyid gitu. Apa namanya? Apa gitu motivasinya sampai milih Ar-Rasyid gitu dari kejadian itu kan maksudnya kan pasti mau mikirin mau sekolah lagi mau ngaji itu kan ya apalagi tadi terakhirnya kan bilang oh gini banget gitu hijrah gitu kan kok kenapa sekarang nih kok bisa sampai di Ar-Rasyid gitu memilih Ar-Rasyid itu gimana ceritanya? Ya, sebenarnya itu awal hijrah itu langsung mau mondok gitu, supaya tahu agama, supaya tahu sebenarnya itu gimana sih, sholat itu gimana sih yang benar, kayak belajar itu kayak gimana sih yang benar. Mantepin lagi tadi sebenarnya ragu tapi mantepin lagi. Sebenarnya saya nggak mau jadi penghafal Al-Quran pertamanya, maksudnya supaya mendalami ilmu agama aja, mendalami ilmu agama, pengetahuan agama, tapi kayak nggak mau menghafal Quran gitu. Kamu ini apa sih? Pondok kafe tapi ini. Kok bisa? Nah, setelah itu ikut di sana itu 2020 itu saya mau memantapkan diri untuk pergi ke pondok. Tapi posisinya lagi ada adik saya yang terakhir itu. Yang itu tadi yang Iya. beda bapak. Dan itu tuh kayak pas itu saya sudah bisa menerima dia gitu, bisa menerima dia kayak anak kayak gini kok nggak berdosa, kenapa saya harus membencinya kayak gitu gitulah kayak gitu. Jadi ya sudah saya ikhlaskan hati saya untuk menerimanya. Setelah itu kan nggak mungkin kalau misalnya saya tinggalkan orang tua saya dalam keadaan adik saya masih kecil gitu, yang sebenarnya kan yang urus kan papa saya kayak gitu, yang bisa bantu-bantu orang tua saya tuh saya gitu. Jadi ya udah saya berhenti dulu 1 tahun terus 2023 ya 2023 langsung berpikir mau masuk mondok aja, ikut program di sana, program Maluku. Ada program di Maluku itu. Ya, program Maluku di sana, terus mau pergi ke Jawa, terus kayak nanti ditaruh di pondok-pondok yang lain kayak gitu-gitu. Nah, sampai di sana pun nggak tahu kalau misalnya Ar-Rasyid ini. Jadi sebelumnya pokoknya udah niat lah ya gitu kalau mau belajar Islam lebih dalam. Iya. Terus alhamdulillahnya ada program itu tadi, program di mana anak-anak yang di pulau-pulau itu di Maluku itu mau dibawa ke Jawa, Iya. disaring pondok. Dan posisinya nggak tahu kalau ditaruh Di Ar-Rasyid Ar-Rasyid ini. Jadi Oh, tahunnya gitu. itu juga pas baginya tuh di atas kapal. Jadi Baginya di atas kapal? Iya, di atas kapal sudah mau menuju tuh. Menuju turun itu, mau turun dari kapal baru dikasih tahu kalau misalnya Jumaita dan teman-teman diposisikan di Ar-Rasyid Kediri. Nah, saya itu udah mikir ini Ar-Rasyid Kediri ini di mana. Saya itu sempat cari di Google, oh kayak gini. Terus saja saya bilang, bagus kok tempatnya, bagus, besar. Itulah. Besar gak? Besar loh. Ya, Yang benar gak bohong. Pas Besar saya bagus di sini lagi. sama rombongan teman-teman saya yang dari Maluku. Wah besar, bagus. Nyesel nggak? Nyesel sampai di nggak? sini Nggak, juga nggak ya? sampai di sini juga banyak lika-likunya. Oh gitu. Jadi kayak- Belum selesai lah ujiannya. Saya juga ke sini, setelah sampai di sini keuangan orang tua saya menurun. Tiba-tiba. Iya. Jadi itu bener-bener hamburg semuanya. Hamburg. Maksudnya kayak Oh iya, ya, jatuh lah ya. Iya, dari naik sampai langsung jatuh. Pas awal hijrah itu naik banget sampai saya itu bisa mengumpulkan sebulan mendapatkan uang bisa buat beli HP, buat bisa beli gitulah. Nah, pas saya di sini, hijrah sini langsung turun drastis. Ah, itu saya di pondok yang kedua di Pulau Sari sana sudah mengajukan kepada ustazah yang di sana malam-malam untuk Di cabang Ar-Rasyid. Iya, saya pulang saja karena saya ingin lebih membantu orang tua saya saja daripada saya di sini lebih membebankan orang tua saya. Saya pulang aja ke Maluku untuk bantuin orang tua saya gitu. Jadi sempat inilah di perjalanan di Arus itu sempat mau pulang gitu Iya. kan. Karena ada ujian itu tadi. Sampai setahun itu saya pokoknya setahun awal belajar itu nggak fokus sama belajar. Padahal niat pertama ya itu cuman karena diuji sama perekonomian orang tua. Jadi ya udah, jadi saya tuh pikirannya saya tetap terbagi antara mau belajar atau mau pergi ke orang tua saya, Balik ke rumah. ya bantuin orang tua saya gitu.
Jadi ya sudah, di situ saya bilang ke ustazah saya balik aja. Tapi alhamdulillahnya di situ ustazah menguatkan saya terus, menguatkan saya berpikir lagi kayak gitu. Datang sini buat apa, niatnya buat apa, rezeki itu pasti. Pokoknya beliau ya motivasi saya supaya nggak pergi. Tapi di situ saya belum tenang. Pokoknya setiap itu hal apa itu saya cemberut, terus pokoknya tuh bikin supaya ustazah ini dia nggak suka sama saya, terus pulangkan saya aja gitu. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya demi biar pulang. Iya. Terus Gitu. dan akhirnya kenapa kok masih sampai sekarang ini di Arosid? Apa alasannya? Alhamdulillahnya yang masih bisa bertahan karena orang tua sudah maklumi. Itu sudah, tapi itu Sudah mulai stabil. Iya. Terus ya udah bilang, terus kan mama kan tahu kalau misalnya program yang di sana itu cuma 1 tahun. Tapi setelah sampai di sini programnya ternyata 2 tahun belajar, 1 tahun pengabdian. Nah itu jadi mama saya itu kayak merasa dibohongi gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak kamu kan kesepakatan. Tapi bukan dibohongin Arosid dong. Iya. Dari kan sebelumnya nggak tahu kalau Bulannya nggak tahu. mau mondok di Arosid. Iya. Jadi pas satu tahun itu 2 tahun belajar itu Cuman gimana? saya sempat pergi ke mudirnya juga, mudir Ar-Rasyid, Abi Mustahil. Sorry. Ini mohon maaf dulu ini sebut namanya. Mohon maaf Abi. Astagfirullahaladzim. Pernah pergi saya sama teman-teman pergi ke rumahnya Abi. Buat bicara Apain? tentang perpulangan ini. Perpulangan Yang berniat buat pulang itu Iya. nggak mau lanjut. pulang, terus ya udah ternyata dikasih motivasi lagi supaya bisa bertahan lagi, dan akhirnya sampai sekarang ini orang tua bisa apa namanya, Menerima Iya, lebih menerima lagi. legowo lah ya, lebih berlapang dada. Abi muridnya yang pernah mau pulang tapi sampai saat ini alhamdulillah masih bertahan. Oke. Tapi ya terus sampai saat ini lah gitu yang dirasain di Arosid lah saya bertahan lah. Yang mungkin pernah nggak ngerasa di hati kayak yang ya Allah dulu aku nggak sempat mau pulang gitu ya, terlepas emang pulangnya bukan karena nggak betah ya gitu, digaris bawahi ya, bukan karena nggak betah, tapi pulangnya karena emang ada ujian perekonomian. Tapi sampai detik ini apa yang dirasain gitu di Arosid ya udah alhamdulillah. yang dapetin yang mungkin disyukurin lah. Pembelajarannya sih kayak lebih ke pengalamannya, kayak nggak nyangka aja gitu, kayak Gak nyangka apa ini? kayak saya yang seperti dulunya kayak gitu, sekarang seperti kayak gini. Kayak gitu, jadi kayak bisa di sini juga kan banyak pengalaman langsung ngajar kayak gitu. Merasa kayak bersyukur banget ya di Arus itu kalau Kak Juma itu dikasih wadah gitu ya buat belajar banyak pengalaman. Sama saya juga sama sebenarnya. Banyak teman-teman yang mendukung juga. Selain pengalaman, wadah itu tadi teman-teman yang mendukung. Merasa nggak? Rasa kekeluargaan di sini gitu. Rasa banget. Gimana? Di sini tuh pas saya datang ke sini, pas menginjakan kaki di Ar-Rasyid, saya tuh udah video itu. Di sini tuh sudah orang-orangnya humble, terus tapi saya tuh nggak tahu yang ustazahnya yang mana, soalnya pakaian sari semua. Sama rata lah ya nggak? Jadi semuanya itu disalamin dan dipeluk-peluk gitu. Nah, sedangkan di posisi saya tuh masih di dalam bis, kayak pakai baju yang santri ya, kayak belum. Kayak gimana tuh? Saya harus mengingat itulah itu. Kayaknya saya ikut menyambutnya gitu. Tapi ya Disambut dengan baik, santri-santri ikut sambut, terus saja ikut sambut di situ. Nah, setelah itu saya langsung pikir itu dapat suguhan makanan kayak gitu. Nah, pokoknya masuk di dalam, terus pokoknya ustazah-ustazahnya ngajak ngobrol kayak gini, langsung saya bilang di mama saya, "Mak, saya betah di sini." Itu pertama. itu belum ini loh ya, padahal belum kenalan. Nah, itu langsung bilang, "Mak, saya betah di sini." Karena emang orang-orangnya sini tuh kayak humble, kayak baru Welcome lah, welcome. datang itu sudah disalamin, padahal kita nggak tahu kita itu kayak gimana gitu kan. Terus posisinya di situ aja kita belum mandi ya. Itu belum mandi di kapal berapa hari itu? Wih, di kapal mandi, pergi di Perjalanan di kapal mandi. dari berapa hari? Jakarta itu kan kesini kan 1 hari. Nah, dari situ tuh cuman singgah buat cuci muka sama sikat gigi lah kayak gitu. Masih Nah, jadi kayak gigi lah ya. jadi rasa kayak, ya Allah ini kok dipeluk, kenapa harus dipeluk gitu. Jadi kayak Aduh. gitu. Iya. Tapi dari Maluku itu kalau dihitung ya, dari Maluku ke Pare berapa hari itu?
7 hari. Kalau meluk orang 7 hari itu mandinya dihitung berapa kali nanti? Kalau di kapal mandi. Aman ya. Juga ada. Dari Jakarta ke Parenya ya, Dari ya maklum Jakarta lah. mandi ke Pare. Maklum karena perjalanan coba aja teman-teman juga kalau kayak gitu bisa jadi di posisi itu juga belum tentu mandi kan? Ya ya. Oke. Luar biasa ya. Lanjutlah. Terus sampai lah tadi ada yang lewat mungkin kembali lagi ke hijrah tadi ya poin itu. Habis dari Ar-Rasyid balik ke hijrah, sampai hijrah itu kan pasti tadi kan belum sampai nyeritain tentang pakai ini ya, cadar lah gitu. Mungkin itu aja baru jilbab, kaos kaki. Cadar tadi kayaknya belum sempat diceritain gitu. Gimana tuh kok hijrahnya langsung kapan dan kenapa dan bagaimana gitu rasanya kok tiba-tiba cadaran? Kalau dulu itu ya sudah saya awalnya Oke, bentar. Kita break dulu. Langsung aja. Kita break dulu ya, gitu. Nanti kita lanjut setelah break ini karena kita orang Islam, orang Muslim, jadi kita break dulu buat salat berjamaah. Oke. Oke, kembali lagi bersama kita. Kita akan lanjut pembahasan yang tadi. Apa namanya, mungkin pertanyaan bakal saya ulang lagi ya gitu. Nanti kan kita beli salat, alhamdulillah salat semoga semakin dapat hidayah lah ya gitu. Allah mudahin dari narasumber kita ini Kak Jumaita buat menjawab dan berbagi sharing pengalaman selama hijrahnya gitu kepada kita semua. Oke, pertanyaannya tadi yang terakhir, apa yang tadi sempat saya sebutkan yaitu apa sih dari hijrah itu kenapa alasannya sehingga terketuk atau mau gitu memantapkan hati buat bercadar gimana gitu? ya kalau itu awal pertama itu langsung saya udah memutuskan. Pertama itu kan udah pertama itu pakai apa namanya rok dulu ya. Pakai rok dulu awal-awal ya. Prosesnya dulu kayak gitu. Terus kayak kurang ini aja supaya lebih tertutupi lagi kayak gitu mungkin. Kayak lebih hijrahnya lebih bertahap lagi gitu. Jadi saya memutuskan untuk memakai nikob bukan cadar. Nikob. Nah, itu tuh bedanya niqab sama cadar? kalau cadar itu kan ya seperti biasa, tapi kalau nikob itu kayak gini. ya. Kalau niqab Nikob itu tertutup atasnya. Ya. terus kalau yang ada begitunya apa namanya? Nah, itu namanya burka. Ya, sepertinya kayak gitu, insya Allah. Ya. Jadi ilmu ini emang pada tahu niqab yang gimana, cadar gimana, bagaimana? Ini jawabannya. Betul. Ya, jadi langsung saya memutuskan untuk memakai nikob aja gitu. Nah, pas itu saya jalan sama orang tua saya, bukan orang tua sih, mama saya. Tapi dalam keadaan saya nggak pakai nikob, tapi mama saya pakai jilbab, cuman masih pakai celana gitu. Jadi pas jalan ada bertemu orang, kayaknya itu temennya mama saya, cuman ya kayak kalau orang Rembsen tuh kayak suka-suka sengaja gitu. Nah, sengaja-sengaja itu nggak bikin hati gimana gitu. Nah, pas saya lewat sama mama saya, dia bilang gini, teroris, teroris kayak gitu. Dibilang Ya, teroris. dibilang teroris sama ini apa? Karena pakai niqab itu masih Ya, teroris. sama cowok juga gitu kan. Nah, jadi kayak gimana ngena gitu kayak ya Allah kok gini. Nah, semenjak dari situ ya udah mama bilang gak usah pakai nikob dulu gitu. Karena kalau lewat-lewat di sana depan-depan gereja itu kayak orang ngawasi gitu loh. Kayak takutnya juga kan pas yang 2020 itu masih ada kabar-kabar tentang teroris-teroris gitu. Takutnya sedangkan saya yang baru pertama di situ yang pakai nikob gitu, yang baru kelihatan. Tapi emang di sekitar situ belum ada yang pakai. Belum ada yang pakai cadar. Ada, cuman tersembunyi aja. Maksudnya sembunyi itu maksudnya kalau beraktivitas di daerah itu kayak enggak kayak takut gitu juga, kayak takut. Tapi saya itu kalau ke pasar ya udah, maksudnya mungkin pakai cadar, pakai masker atau apa begitu. Enggak pakai kayak ini kok gitu. Tapi saya itu kayak langsung, ih kenapa mau hijrah kok kayak gitu, maksudnya ya niat saya udah kayak gini, maksudnya mau dibilang orang apa ya udah saya begini aja kayak gitu kan, nggak boleh niatnya melenceng lagi gitu, ya udah nggak mau dengerin apa kata orang. iya. Terus ya sudah saya pakai nikob, tetap pakai nikob, itu
mau pergi jalan-jalan pokoknya pakai niqab, melewati gereja-gereja yang lewat, pokoknya mereka itu, saya bawa motor itu kayak untung aja bawa adik saya. Kalau misalnya saya bawa tas, isinya tas, nggak tahu saya sudah dilemparin batu di sana. Karena dikiranya Saya kira kayak gitu. bau-bau kali itu. Betul, ya kayak dari itu jadi ya udah, mereka cuma liatin dari situ nggak pakai lagi, maksudnya nggak pakai niqab tapi pakai masker. Dari situ langsung pakai masker, pas sampai di sini langsung menetapkan hati buat untuk pakai cadar kembali Jadi lagi. sempat meskipun nggak ngerang-ngerang tapi perlahan lah buat menyelesaikan lingkungan pakai masker itu tadi. Iya. Sampailah ke arah Jawa ini Nah, buat yang di benar-benar sadar. Terus pas pulang sampai rumah berarti udah pakai cadar? kalau pulang ke rumah Belum pernah? belum pernah pulang ke Siap. rumah. Kan Jawa belum pernah tahu tadi. Iya, belum pernah pulang ke Maluku. Tapi kalau pergi ke saudara teman, ya tetap pakai masker, nggak berani pakai cadar. Gitu. Berarti untuk sementara ini lah yang menyesuaikan kan Iya. tapi tetap nggak dibuka lah itu ya. Meskipun pakai masker dari Pak. Selayaknya pakai cadar, Iya. nah, tidak menambahkan bahwasanya pakai cadar itu tadi. Iya. Ya itu salah satu dakwah lah ya, semoga mungkin bisa dicoba mungkin ke depannya. Tapi bagi tips beberapa tahun dalam. Oke. Selanjutnya, mungkin ada yang mau disampaikan gitu ke teman-teman apa sih yang belum dibahas? Kiranya di hijrah ini itu dari sekian tadi apa namanya perjuangan kesulitannya di situ apa yang dirasakan dan ini tesnya lanjut di mana apa sih perubahan terbesar yang dirasain setelah hijrah itu tadi dan sampai saat ini lah yang dirasain yang terbesar yang kadang disyukurin banget. Ya bersyukurnya sih sudah mendapatkan hidayah. Kayak sejauh ini begitu loh. Maksudnya kayak saya yang seperti kayak gitu dulu. Jadi kayak masih berpikir tuh kayak ya Allah, kayak kok bisa ya saya begini ya. Maksudnya dari yang sayanya kayak gitu, sekarang saya kayak gini. Jadi Nggak nyangka gitu ya? Iya, terus orang tua saya juga kayak mikir, maksudnya, Ita kamu kok bisa kayak begitu, dari sekian teman-teman kamu kayak belum ini, kamu sudah kayak begitu. Sampai orang-orang ya di sana, tetangga-tetangga sana itu bilang kayak gini, Mbak Lili, itu anakmu itu yang sering sama kamu, gitu. Iya, kenapa? Masya Allah. Dulu suka TikTok kan gitu. Lu pernah viral itu nggak? Yang lagi nyaman viral-viral? Ya, ada lah. Lagi sambil di sini. Udah. Jadi dulu ini ya, apa namanya, pernah kayak di TikTok, gimana tuh TikToknya? Boleh di skill nggak di sini buat tonton? Enggak. Jangan mencari tahu juga ya, cukup udah di sini. Itu TikTok ngapain aja itu? TikTok itu sempat. Pak, jadi kayak gini. Punya banyak akun Instagram, akun TikTok, akun Facebook. Dan semuanya itu saking depresinya Ana sama masa lalu Ana, sampai semuanya itu kan dulu kan ada jasa hapus akun. Itu harus berbayar. Pokoknya satu akun tuh 15.000. Murah lah. Itu tuh sebanyak itu. Jadi tuh teman-teman Ana yang punya foto ada Ananya, Ana hapusin akunnya tanpa sepengetahuannya dia. Gimana tuh jasa penghapus? Jasa hapus akun itu ada di apa namanya, di kayak dipromosiin di Instagram gitu. Iya tak? Nah iya, ada kayak gitu yang kayak hijrah, nanti pokoknya ada hijrah terus ada muncul-muncul kayak gitu, jasa hapus akun yang baru Tapi berhijrah. beneran ya? Iya, terhapus beneran. Dari sekian banyaknya yang terhapus, cuman satu tok itu yang nggak terhapus, TikTok itu. Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Dibilangin itu hapusnya kayak melaporkan. Teman-teman banyak yang melaporkan, sampai saya itu bilang di teman-teman saya untuk melaporkan. Jadi setiap akun biar melaporkan. otomatis dihapus. Iya, supaya langsung hilang. Tapi yang ini tuh kayak nggak tahu, mungkin tanda bukti. Jadi tuh nggak bisa dihapus yang itu. Jadi semua foto-foto yang anak dulu itu sama teman-teman anak semuanya terhapus, tapi yang itu nggak terhapus. Emang di TikTok isinya apaan? Ya, Cuma kayak gitu lah ya, kalau viral-viralnya video Iya. Kayak gitu. Ya nggak udah viral lah sekarang. patut dicontoh. Bilang nggak boleh. Bilang nggak boleh. Sekarang nggak ada lah ya, atau TikToknya tetap tapi berlanjutnya beda. Iya, kontennya beda. Apa? Belum. Ya, konten-konten niatan gitu. konten-konten ke dakwah, insya Allah.
luar biasa. Luar biasa lah ini. Masya Allah. Oke, mungkin ada yang mau ini nih yang belum kita bahas, barangkali yang mau dibagi ke teman-teman nih yang nonton kita, yang mungkin bahkan bisa diputar-putar bang, yang mau disampaikan. Mungkin buat terima kasih. Mungkin buat ini juga ya, saya berterima kasih kepada Pondok Pesantren Tauhid Ar-Rasyid sudah membawa saya sejauh ini, membawa banyak perubahan. Saya bisa mengerti banyak pengalaman gitu dalam pengalaman mengajar atau kayak lebih ke keluarganya mereka, kayak lebih kepekaan lagi kayak gitu. Pokoknya banyak pelajaran di sini dari Abi Mustari, diberikan nasihat-nasihat juga. Ya, alhamdulillah terima kasih. Doakan semoga saya bisa istiqomah lagi dalam kebaikan supaya bisa tetap istiqomah. Dan buat teman-teman Ini yang ya, ini buat teman-teman sendiri atau buat teman-teman yang nonton video ini atau gimana? Teman-teman sendiri dan teman-teman yang lain. Buat semua yang Iya. nonton video ini ya gitu. Jadi teman-teman yang belum hijrah, mau sampai kapan begini terus? Mau sampai kapan begini terus? Kembali kepada Allah, menuntutlah ilmu agama. Tuh, kalau misalnya yang udah hijrah, juga tetap istiqomah dalam hijrah itu, tetap memperbaiki diri. Dalam keadaan apapun lah ya, dengan ujian, karena memang hijrah itu namanya dua hijrah. Ini kalau saya pernah dengerin kata ustadz-ustadz ya gitu, dan bahkan mungkin yang sebagaimana yang dialami sama Kak Jumaita gitu, dengan adanya kita sudah memutuskan hijrah itu sendiri, itu udah apa namanya, dengan pastinya Allah tuh gak mungkin kayak langsung terus melepas kan, namanya juga udah mau kita memutuskan buat mau deket nih sama Allah gitu, tapi Allah ya nggak mungkin habis itu nggak dikasih ujian gitu kan. Mungkin poin di situ dirasain sama Kak Jumaita ya gitu. Dan bisa jadi juga saya pribadi pun ya pasti ada step by stepnya sama gitu, nggak mungkin langsung lahir habis itu sekolah langsung bergintol besar bergamis. Saya juga pernah masa di mana apa namanya pakai jilbab kecil, tapi ya nggak yang alhamdulillahnya Allah tuh nakdiri saya pribadi itu dengan yang terjaga lah, kelepas yang masih lah gitu, yang satu sekali. Dan mungkin ini saya juga dapat pelajaran banyak gitu dari Kak Jumaita pribadi, karena saya pribadi belum bersadar gitu. Semoga kedepannya Allah kasih hidayah kita ya, cara analisnya kita yang terbaik kan. Dan pesan nih, pengen nih dengar pesan dari Kak Jumaita buat teman-teman terlepas dengan dunia yang di luar, apalagi umuran-umuran yang dulu yang pernah dialami umuran SMA, bahkan mungkin SMP aja udah menemukan atau merasakan masa-masa yang sekarang itu beda gitu. Lagi masa SMA yang gimana mengenal jati dirinya, kehidupan di luar, termasuk yang dari party, teman, dan bahkan hidayah tuh segitu mahalnya gitu. Bahkan ada yang mungkin mondok dan hendak mengenal Islam, tapi untuk berpakaian yang mungkin minimal untuk apa ya, sopan itu aja perlu hidayah gitu maksudnya. Semahal itu. Mungkin pesan buat teman-teman lah gitu. Barangkali dari pesannya itu Allah lewatkan pesan antum buat teman-teman yang di luar sana. Apa nih pesan buat teman-teman nih? Adik-adik, teman-teman yang kiranya masih pengen merasakan dunia luar itu Udah berhenti dari duniamu, kembalilah kepada akhiratmu. Masya Allah, berarti gimana tadi kan Mati? Berhentilah di duniamu, kembalilah ke akhiratmu. Alhamdulillah di duniamu, kembalilah di perjalanan. Coba ditanya sama Mama ya. Oke, mungkin itu terima kasih buat semuanya. Makasih buat pertama narasumber kita. Makasih sudah mau menerima undangan hadir dan berbagi. Lebihnya mau berbagi ya, gitu, berbagi sharing dengan pengalamannya. Semoga pengalaman yang di-sharing tadi banyak kebermanfaatan buat saya pribadi ataupun teman-teman sekalian, bahkan penonton yang nonton kita yang di luar sana. Semua ada kebermanfaatan yang bisa diambil. Dan ada poin yang mungkin saya ambil, bukan ambil ya, banyak sebenarnya poin, tapi ada kalimat di mana jadilah yang terbaik di mata Allah. Ini kalimat sahabat mau nggak salah ya gitu. Kalau emang salah nanti bisa komen, boleh dibenarkan. Kalau emang benar ya mohon doanya.
Jadilah yang terbaik di mata Allah, jadilah yang terburuk di mata sendiri, dan jadilah sederhana di mata manusia. Saya pernah menemukan kalimat itu gitu. Maksudnya itu secara umum ya gitu. Terlepas kita sudah baik dari awal, terlepas kita dulunya itu kurang baik, yang dilihat adalah bukan masalahnya, tapi gimana di akhirnya nanti kita ketika kita di hadapan Allah gitu. Sekali lagi mungkin saya ulangi, jadilah yang terbaik di mata Allah, terbaik itu hanya di mata Allah ya, gitu. Dan jadilah yang terburuk untuk diri sendiri di mata kita sendiri, dan jadilah sederhana di mata manusia, orang lain begitu. Mungkin itu dari saya, gitu. Apa namanya? Ada satu lagi informasi nih. Mumpung ini masih di tahun 2024, masih bentar lagi belum habis. Meskipun di bulan terakhir kita masih membuka pendaftaran, di sini tertera nih penerimaan santri baru pesantren Al-Rasyid. Kita menerima bagi siapa saja yang ingin berniat menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, ya sebagaimana Kak Jumaita yang sudah rasakan. Kami masih menerima penerimaan santri baru. Kita ada program formal dari jenjang IKSA SD, IKSA SMA, dan IKSA SMA, SMP, SMA, dan bahkan akademi guru tahfidz. Dan gak cuma itu, ada sekolah tinggi, yaitu biasanya disebut kalau di sini tuh stay arosif. Itu macam menghafal, tapi kita juga bisa mendapatkan gelar sarjana, yaitu S1 gitu. Ini stay bukan? Akademik ya. Dan gak cuma program formal gitu, kita juga punya program yang non formal. Kita membuka yaitu ada daycare, yaitu penitipan anak yang itu bernuansa dan berkurikulum Islami, dan juga ada rumah kafid yang dimana itu non formal juga. Dan tidak lewat lagi, ada program gak cuma yang dari kecil nih sampai remaja, tapi kita punya program untuk lansia, yaitu sekolah keumatan. Itu luar biasanya. Semoga Ar-Rasyid bisa memberikan banyak wadah untuk teman-teman semuanya dan orang-orang yang di sekitar, kita bisa memberikan kebermanfaatan ke seluruh umat manusia yang ada di bumi Allah ini. Mungkin itu ada kurang lebihnya. Saya ada pantun. Sebenarnya ada kantunnya. Sebelum saya tutup, saya pantun untuk penutup podcast kita hari ini. Pergi ke pasar, naik bentor, sambil minum es, enak sekali. Cakep. Harus ada cakep gitu, biar keren gitu. Pergi ke pasar, naik bentor, sambil minum es, enak sekali. Cakep. Saya Konita selaku moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.